Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di edisi 9 Muharram 1447 Hijriah ini, setelah melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjutkan kembali seperti istiqomah kita, yakni membaca dan mengulas hikmah dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Pada pagi ini kita akan membaca dan mengulas, berusaha menyelami dan memahami hikmah ke-77. Hikmah ke-77 ini syarat dengan beberapa istilah sufistik, juga berkaitan dengan persepsi kita sebagai hamba Allah, bagaimana melihat relasi kita kepada Allah, juga paradigma bertauhid kita. Oleh karenanya, jika nanti ada beberapa kata-kata dan kalimat dari kami yang sekiranya tidak bisa difahami secara harfiah, tidak bisa dimengerti secara literalis, mesti dipahami secara istilah ataukah difahami secara metaforis. Dan andai, jika memang belum paham ya jangan terlalu dipaksakan paham. Jika paham, alhamdulillah. Jika belum paham, ya belajar lagi, diupayakan untuk memahami lagi. Jika belum paham juga, ya alhamdulillah, karena alhamdulillah itu ala kulli halin. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca dan kita renungkan hikmah ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, mal arifu man idza asyara wajada al haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, balil arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Kita terjemahkan, mal arifu man idza asyara, orang yang makrifat sesungguhnya kepada Allah bukanlah idza asyara, ketika ia berisyarat, menunjuk-nunjuk, wajada al haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, dia menemukan Allah yang maha hak lebih dekat dibandingkan isyaratnya. Balil arifu, akan tetapi orang yang arif billah sesungguhnya ialah man la isyarata lahu, yang dia tak lagi ada isyarah baginya. Kenapa dia sudah tidak ada lagi isyarah baginya? Li fanaihi fi wujudihi, karena dia fana, lenyap dalam wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wantiwaihi fi syuhudihi, dan ia larut dalam menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kan? Dari terjemahnya saja sudah sangat membingungkan kadang-kadang, atau kalau kita baca secara sekilas tidak segera kita pahami dengan mudah. Makanya Gus Bruri ngantuk, ya kan, karena memang agak sulit. Mari kita baca kembali. Mal arifu man idza asyara, orang yang makrifat itu seperti apa? Tentu orang yang makrifat punya tingkatan, punya berbagai derajat yang berbeda-beda. Nah, al-arif billah di sini
orang yang ma'rifatullah yang ada pada hikmah ke-77 ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Adalah ma'rifatullah sejati. Orang yang mengetahui dan mengenal Allah sesungguhnya. Al-arif ma'rifat, mengetahui. Lebih tepatnya lagi adalah mengenal. Mari kita tengok seperti apa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Rob kita, atau di antara kita mungkin masih ada beberapa paradigma bertauhid. Perspektif kita dalam melihat, yakin dan melihat beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kita, dengan Rob kita, mungkin kurang tepat dari sudut usuluddin. Mari kita perhatikan. Saya akan memberikan dua makna pada idza asyara. Asyara itu kan isyarat ya. Isyarat ini kan artinya pemberitahuan yang tidak langsung. Kalau Haji Akbar pernah menjelaskan kepada saya di Jam'ul Jawame itu, ada kinayah, ada talwih, ada ima. Ya. Jadi tidak langsung. Kadang-kadang malah tak nampak. Secara lahiriah itu tak nampak. Itu namanya isyarat kan. Kalau langsung namanya ibarat. Langsung ibarat. Kalau tak langsung isyarat. Sekarang ternyata betul yang disampaikan oleh beberapa ulama. Semua ilmu itu sesungguhnya walaupun dari berbagai lini akan kembali kepada satu garis. Ya seperti ini. Ternyata bahas tentang dilalah usul fikih, ternyata juga ada dilalah isyarat dalam tasawuf. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya kembali mengulangi. Isyarat yang dimaksudkan di hikmah ke-77 yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ini sesungguhnya adalah istilah khusus dalam dunia sufi. Istilah khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang tasawuf. Tetapi saya akan mengartikan dulu secara literalis saja, secara harfiah. Yang dimaksud isyarat ini yang menunjuk gitu aja. Baru nanti kita artikan dengan isyarat dalam istilah sufiyah. Kita yang pertama dulu kita artikan gini. Mal arifu man idza asyara. Orang yang betul-betul ma'rifatullah itu ialah bukan seseorang yang ketika ia berisyarat, ketika ia menunjuk, entah itu menunjuk terhadap sesuatu yang sifatnya ada dimensi tempatnya, atau menunjuk sesuatu bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan waktu, kemarin, besok, lusa, atau kemarin lusa, seperti itu. Ketika ia berisyarat tentang sesuatu, wajada al-haqqa aqroba ilaihi min isyaratihi. Kemudian ia menemui Allah lebih dekat dari isyaratnya itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, kenapa orang yang ma'rifatullah sejati ini tidak bisa kita berikan nisbatnya kepada mereka yang ketika menunjuk, ketika mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung atau bercerita tentang hal-hal apapun, dia kemudian meyakini dan menemui bahwa Allah lebih dekat dari isyaratnya. Kenapa? Jawabannya tentu jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu jelas tidak sama dengan apapun. Firman Allah dalam Asy-Syura ayat 11. Satu di antara sifat wajib Allah adalah mukhalafatul hawadits. Al-Imam As-Sanusi dalam kitab yang pasti kita pelajari, yaitu Ummul Barohin dan syarahnya, ketika beliau menjelaskan apa itu mukhalafatul hawadits, beliau mencatat, ay la yumathiluhu ta'ala
syai'un minha mutlaqun. Tidak ada yang menyamai Allah apapun secara mutlak, absolut, dari segi apapun, siapapun dan apapun. La fi dzati wala fi sifati wala fil af'ali. Tidak secara dzatiyah, tidak pula secara sifat, tidak pula secara af'al. Allah mukhalafatul lil hawadis. Karena Allah pasti berbeda dengan hawadis. Karena Allah sebagai pencipta pasti tidak sama dengan apapun dan siapapun yang diciptakannya. Maka Allah mesti bersih dari setiap persamaan apapun. Oleh karenanya Allah tidak bisa kita lekatkan dengan konsep waktu, seperti juga Allah tidak bisa kita persepsikan dengan konsep dimensi tempat. Kan begitu. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang lekat dengan waktu dan tempat. Dimensi waktu dan tempat tidak bisa dan tidak lekat bersama Allah. Beda dengan kita. Kita selalu membutuhkan tempat, kita selalu bersinggungan dengan waktu. Nah, orang berisyarat ini kan ya kalau nggak mengisyaratkan, tidak menunjuk-nunjuk tempat kan ya pasti menunjuk, mengandaikan ada waktu tertentu. Dengan demikian, ketika seseorang berisyarat, menunjuk-nunjuk sesuatu, kemudian dia menemui Allah lebih dekat dari apa yang ia tunjukkan, atau dari penunjukannya itu, atau dari petunjuk yang ia terima itu, maka sesungguhnya tanpa ia sadari, ia telah melekatkan Allah dengan salah satu dimensi waktu atau tempat, dan itu mustahil bagi Allah. Maka ya sebenarnya kurang tepat kalau kita kadang-kadang ngomong seperti ini. Contohnya, kapanpun kita berdoa kepada Allah, Allah mendengarkan kita. Loh, ada kata-kata kapanpun itu loh. Masa ada kapanpun? Dimanapun engkau berada, Allah. Nah gini, dimanapun Allah itu penguasa, maka ia bisa menolong kita. Loh, kok dimanapun? Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, berbagai firman Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang perihal-perihal yang membuat kita secara sekilas berpersepsi Allah itu zatiyahnya itu berjisim. Allah itu berpersepsi ada tempat tertentu. Maka semuanya itu kan ditakwil. Yadullahi fauqa aydihim dalam Al-Fatih 10. Atau kita sering baca innal fadla biyadillah. Sesungguhnya anugerah itu biyadillah. Yad itu artinya tangan, tapi kan nggak bisa kita persepsikan cara jisim dan tangan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam Qaf 16. Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Kita bilang lebih dekat saja sudah salah. Allah maha dekat, oke, maha dekat, tapi maha dekat tentu bukan dalam tempat, bukan juga dalam konsep waktu. Dengan demikian, seperti ayat-ayat lain, Allah istiwa, yastawi, ya. Allah kemudian naik, nah, itu kan ada bahasa yang sekilas seperti itu mesti diartikan berbeda. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam Toha 5. Allah juga berfirman, "Tsumastawa 'alal 'arsy malakum min dunihi waliyyi wala syafi' dalam As-Sajdah. Intinya kita mesti mengerti dan memahami bahwa Allah mukhalafatu lil hawadis tidak bisa dipersepsikan dengan apapun dugaan dan pikiran kita. Ketika kita menduga
kita mengira, kita menilai, atau kita sedikit saja mempersepsikan ada persamaan-persamaan tertentu antara Allah dengan makhluknya, itu pasti tidak benar. Oleh karenanya, orang yang menunjuk terhadap sesuatu, kemudian petunjuknya itu yang ia dapatkan, dia meyakini bahwa Allah lebih dekat dari itu dia tidak ma'rifatullah. Berarti dia tidak kenal Allah. Persepsinya tentang tauhid kurang tepat. Begitu. Itu makna pertama, teman-teman ya. Makna pertama. Sebenarnya makna pertama ini agak mudah sebenarnya. Tapi agak bulat aja karena mesti dijelaskan secara agak terperinci biar tidak salah dipahami. Nah, sekarang apa sih isyarah itu dalam makna yang biasa dipahami oleh kaum sufistik? Dalam berbagai syarah tentu dimulai oleh Ibrahim Ar-Rumdi dan diikuti oleh syarah-syarah yang lain. Hampir semuanya sepakat wal isyaratu inda sufiyah. Isyarah itu untuk kaum orang sufi adalah ifadatu asrori tauhidi bil kinayati wat talwihi. Sebuah pengalaman batin untuk memahami sirinya tauhid. Jadi ada pengalaman spiritual. Yang pengalaman spiritual itu memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang sirinya tauhid kepada Allah. Itu pun bil kinayah wa talwih, disampaikan secara kinayah, tidak langsung, hanya lazimnya saja, wa talwihi, dan disampaikan secara, kalau bahasanya Gus Bruri, nyemoni. Jadi nggak langsung juga. Begitu loh. Jadi sudahlah ini sifatnya pengalaman batin. Sudahlah pengalaman batin itu tentang siri tauhid, sudahlah pula penyampaiannya tidak langsung, itu namanya isyarah. Ya, saya tidak tahu ya, apakah kita pernah mengalami atau tidak. Kadang-kadang ada suatu kondisi tertentu, kita mendapati suatu keyakinan kita tentang tauhid itu menjadi demikian tebal. Kemudian itu terjadi tidak secara langsung dalam kehidupan atau momentum kehidupan kita. Itu namanya isyarah. Itu namanya isyarah. Karena jelas kita tidak mungkin wa kalamallahu Musa taklima. Mendapatkan dawuh dari Allah secara langsung tidak mungkin. Apalagi gaya-gaya orang kayak kita. Orang mendapatkan isyarah aja belum tentu kok. Rekan-rekan yang saya muliakan, ketika orang dari golongan kaum sufi mendapati dirinya ada isyarah yang menghampirinya, kemudian ia menemukan Allah lebih dekat dari itu, yaitu juga termasuk daripada tanda kalau ia bukan ma'rifatullah sejati. Karena sama halnya apa yang ia temui dari isyarah itu menghijab dirinya. Karena ia tidak melihat Allah secara langsung, ia masih melihat makhluk. Kan isyarah, sekalipun itu adalah al-ifadah min asrori tauhid, kan tetap makhluk, tetap ciptaan Allah. Ya sama seperti yang sekilas kemarin, seperti kami ceritakan kemarin itu loh. Kalau engkau mendapatkan nikmat, bahwa nikmat dirimu ada dalam ibadahmu, itu tanda amalmu akan diterima oleh Allah di akhirat kelak. Loh, kita kok berhenti kepada nikmatnya ibadah? Loh, nikmat ibadah itu kan juga ciptaan Allah. Kok kita berhenti hanya kepada begitu nyamannya kita menyembah Allah? Nyaman dan nikmat itu kan sesuatu yang
bisa jadi justru menghijab kita, melalaikan kita kepada Allah gitu loh. Ya sama seperti di sini sesungguhnya. Nah, sekarang kalau isyarat, baik dalam makna pertama tadi atau makna kedua yang barusan saya sampaikan, yaitu istilah sufistik yang khusus itu bisa menghalangi kesempurnaan makrifat seorang hamba. Maka bagaimanakah orang yang makrifatullah betul-betul itu, yang makrifatullah dengan tinggi derajat itu? Nah, ini yang dimaksudkan oleh ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari pada pernyataan beliau selanjutnya. Ini balil arifu man la isyarata lahu. Orang yang makrifatullah sejati itu ya dialah isyarata, tak lagi merasai, tak lagi menemui tentang isyarat. Yang ia temui langsung Allah, yang ia lihat dan saksikan langsung Allah. Itulah li fanaihi fi wujudihi, karena ia fana, ia lenyap, ia hilang, ia sirna dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wantiwa'ihi fi syuhudihi, ia pun larut menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia fana dalam wujudnya Allah, maka selain wujudnya Allah, selain Allah, tak lagi ia lihat secara batin, tak lagi ia saksikan secara ruhani. Dan itulah namanya al-fana fi wujudillah, al-intiwa fi syuhudillah. Wah, ini wahdatul wujud ini. Oh bukan. Kita mesti satu nafas antara hakikat dengan syariat. Ini kawula mandunggaling Gusti ini. Oh bukan. Jadi begini, ya. Al-fana itu apa? Al-fana itu huwa antabdul uzmatu alal abdi. Fana, lenyap dalam wujud Allah. Itu bukan berarti kita sudah nggak ingat apa-apa lagi. Oh bukan seperti itu. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Fana itu adalah antabdul uzmah alal abdi, mengagungkan Allah, karena memang Allah itu maha agung. Itu didapati oleh seorang hamba. Dia mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan mengagungkan selain Allah. Yang diagungkan olehnya hanya satu, Allah. Sehingga fatun siyahud dunya wal akhirah wa darajah wal ahwal wal makomat wal azkar. Sampai-sampai selainnya Allah itu dia menjadi lupa. Dunia lupa, akhirat lupa, derajat duniawi maupun ukhrawi lupa, ahwal lupa, makomat lupa. Bahkan pada zikirnya saja lupa, karena ingatnya Allah. Nah, kalau kita ini keterlaluan, jadi canda-candanya Pak Sofi ini canda-canda. Kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keterlaluan betul. Ingatnya kapan ini selesai? Nanti pulang-pulang dapat takir dan makanan dibawa pulang. Wah, itu keterlaluan betul itu. Seperti halnya beginilah. Mari kita baca di Al-Quran itu. Setiap ada ayatullah fi khalqis samawati wal ard. Setiap ada ayat apapun yang disampaikan oleh Al-Quran dalam kitabullah itu, apa tujuannya? Tujuannya adalah itu ada ayat liulil absor, la'alakum tatafakkarun, la'alakum takilun.
Ingatnya apa? Ingatnya kan kita itu berpikir, ya Allah, demikian agung kuasamu, demikian engkau maha kuasa, demikian engkau sungguh-sungguh adalah zat yang qadir, zat yang murid. Ketika engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa dan kehendakmu. Kan itu yang dimaksudkan. Lah kalau kita kan berhenti kepada makhluknya, makanan yang kita nikmati, mestinya kan itu kita mengagungkan Allah. Gaya kita mengagungkan Allah. Masya Allah, subhanallah, enak betul ini makanan. Ya lidah kita itu menikmati makanan itu. Tapi hati kita tidak sambung kepada Allah. Hati kita tak mengagungkan Allah. Hati kita tidak mengingat Allah. Ingatnya ya makanan itu. Bahkan kita larut dalam kenikmatan makanan. Itu namanya kita justru bukan fana fi wujudillah. Kita malah fana fil fana. Kita memang malah larut dalam sesuatu yang fana. Bukan larut menyaksikan Allah. Kita justru tertipu dan kita terperdaya oleh selain Allah, namanya seperti itu. Nah gitu loh rekan-rekan. Jadi yang dinamakan fana fi wujudillah ini, apapun, siapapun, sedang bersama apapun, kita ini dikuasai oleh semata-mata Allah Ta'ala. Nah, pendekatan syariatnya seperti apa? Pendekatan syariatnya itu adalah, mari kita kembali kepada hadis Rasulullah yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawi. Ini sahih hadisnya. Dan pasti kita ada yang pernah membacanya juga. Rasulullah dalam hadis qudsi, beliau bersabda dan meriwayatkan apa yang menjadi firman Tuhannya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Seorang hamba ini ketika ia mendekatiku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, mendekatiku dengan berbagai ibadah sunnah. Kalau sudah ibadah sunnah itu dia lakukan, mestinya kan ibadah fardu sudah tuntas. Kan nggak lucu, ibadah sunnah prioritas, ibadah fardu tidak tuntas. Nah, itu nggak benar betul itu. Pasti kalau ibadah sunnahnya itu bagus, ibadah fardunya lebih bagus. Nah begitu. Kalau seorang hamba mendekatiku dengan ibadah-ibadah sunnahnya, maka hatta uhibbahu, maka aku mencintainya, kata Allah. Nah, sekarang kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, seperti apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kalau aku sudah menjadi zat yang aku mencintai hamba itu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengaran yang ia dengar. Wa basaruhul ladzi yabsaru bihi, maka aku menjadi penglihatan yang ia lihat. Wa yadaul ladzi yabtashu biha, dan aku menjadi tangan yang ia menjangkaunya. Wa rijlahul ladzi yamshabiha biha, dan aku menjadi kaki di mana ia melangkah. Fabia yasma'u, ia mendengarkan denganku. Wabiya yubsiru, ia melihat bersamaku. Wabiya yaptisu, dan ia menjangkau denganku. Wabiya yamsi, dan ia pun melangkah bersamaku. Lah, ini dalam hadis ada, rekan-rekan. Ketika Allah sudah menjadi kekasih dari seorang hamba, maka dalam semua kegiatan dan aktivitas, dalam semua dimensi kehidupan, tangannya menjangkau seperti yang dikehendaki Allah. Matanya melihat sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah. Telinganya mendengar
mendengar apapun yang diridhoi oleh Allah, kakinya melangkah, beraktivitas dalam apa yang menjadi kehendak baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, secara syariat seperti itu. Jadi kita melihat ya yang diridhoi Allah. Kita mendengar yang diridhoi Allah. Kita melakukan apapun dan apapun semata-mata sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara syariat seperti itu. Nah, secara hakikat, kalau yang dilihat itu adalah semata-mata untuk Allah dan karena Allah, demikian juga ketika ia melangkah, maka kan nggak menemukan apapun selain Allah kan? Lah begitu loh cara syariat itu. Secara syariat dan hakikat itu. Jadi beriringan dan sama. Syariat dan hakikat itu padu. Maka kalau ada orang secara hakikatnya dia mengaku bahwa dia sudah ma'rifatullah tapi kok nggak sholat, ya itu namanya pasti hakikat yang sesat. Ya katanya ma'rifatullah tapi melihat dan menyaksikan sesuatu yang dilarang oleh syariat, yaitu namanya hakikat yang sesat. Karena itu tadi, ketika ia fana dalam wujudillah, ketika ia intiwa fi syuhudillah, yang ia saksikan selalu apa? Tentang Allah, Allah dan Allah. Ketika ia fana fi wujudillah, maka pengagungan dia sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu Robnya yang sekarang juga Habibnya, itu akan menjadi menguasai kehidupannya, menguasai persepsinya, dan itulah ma'rifatullah yang sejati, itulah al-arif billah yang sesungguhnya. Begitu teman-teman. Nah, dalam hal kecil keseharian saja, ini sering sekali tidak tercermin dalam kehidupan kita. Karena apa? Hal-hal yang duniawi, yang remeh-temeh seperti makanan, ataupun yang sedikit mungkin persepsi kita tentang duniawi, apakah itu jabatan, apakah itu kehormatan, apakah itu nama baik, apakah itu citra diri, itu sesuatu yang disebut sebagai darajatid dunia. Sekarang makomat atau ahwalnya seperti apa? Sholat menjadi nikmat, membaca Al-Quran menjadi begitu nikmat. Berhenti kok nikmat dalam tilawatil Quran, berhenti kok dalam nikmatnya sujud. Lah kemudian itu menguasai kita, ya jelas itu bukan ma'rifatullah yang benar. Karena nikmat itu dalam apapun, bahkan nikmat yang ada dalam ibadah, atau malah nikmat yang ukhrawi, berpotensi menghijab dirimu dari Allah yang hak. Loh begitu. Pasti sulit kan? Dipahami aja sulit, apalagi dikerjakan. Nah, namanya saja ma'rifatullah sudah tingkat yang tinggi. Itulah rekan-rekan, maka tidak ada isyarat, tidak ada juga nikmat apapun, tidak pula ada fasilitas. Dalam bahasa lain, tidak ada wasilah. Karena apa? Relasi seorang hamba yang ma'rifatullah sejati, ma'rifatan kamilatan, itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terkenal sekali itu adalah perkataan beberapa ulama yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah fana anil asya, dia sudah intiwa dalam syuhud kepada Allah, fayastagriku fit ta'zimi, ia luruh dalam mentakzimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah luruh
dalam hatinya, dalam pikirannya semata-mata hanya satu Allah, dan itulah tauhid sejati. Jadi yang lain jadinya lupa, secara rohani lupa. Berarti yang ingat hanya Allah saja. Memang iya, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Tetapi secara syariat dia yang muasyarah kepada sesama. Secara rohani yang dia ingat hanya Allah. Akan tetapi secara jasmani ia tetap seserawungan kepada sesama manusia. Kakinya menginjak bumi, tapi batinnya diaras menghadap Allah. Fisiknya ada di dunia, tapi jiwanya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mesti padu antara syariat sebagai implementasi apapun pemikiran yang bersifat hakikat. Nah, begitulah rekan-rekan yang saya muliakan. Oleh karenanya, karena ini hikmahnya sangat mungkin kalau bagi saya ini ya sudah sangat dalam lah ya. Mungkin orang-orang seperti Gus Bururi ini cemen ini mungkin begitu. Tapi untuk orang-orang kayak kita ini sudah sangat dalam, sehingga kita cukupkan satu hikmah saja. Mari kita evaluasi, kita muhasabah diri kita. Jika kita itu sudah mencapai nikmat-nikmat ibadah, seperti hikmah yang kita sampaikan pada 74, itu sebenarnya sudah derajat yang tinggi itu. Itu sebenarnya sudah derajat yang tinggi. Kita sudah bisa nikmat sujud, itu sebenarnya sudah derajat yang tinggi. Tapi kalau dikuliti secara dalam lagi, itu tetap kurang tepat. Untuk tidak mengatakan salah ya, kurang tepat. Karena kita masih berhenti terhadap nikmat-nikmat yang sifatnya nikmat kholqiyah. Itu kan makhluk itu. Itu kan ciptaan Allah. Sementara kita dalam derajat yang bisa dicapai yang lebih tinggi lagi, itu sudah luruh kita fi syuhudillah. Luruh intiwa fi syuhudillah, fana fi wujudillah. Dan sebenarnya ini kata Gus Bururi itu ya, sebenarnya kita itu tiap hari itu latihan loh untuk syuhudillah itu kita latihan. Kita latihan. Untuk syuhudillah ini kita latihan terus, kata Gus Bururi. Karena kita menutup sholat kita dengan tasyahud. Tasyahud itu kan berusaha syuhud. Berusaha syuhud kita itu. Tapi nggak tahu, udah berusaha terus nggak dapat ya kan. Tapi berusaha syuhudillah itu kan tasyahud. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah hikmah yang ke-77 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah, sehingga kita mampu mengimplementasikan dalam hal apapun, bersama siapapun, dimanapun. Sesungguhnya kita istighraq fit ta'zimillah. Setidaknya itulah batin dan rohani kita, tetapi jasmani kita, tetapi fisik kita tetap muasyarah sesama makhluk dan tetap terpandu oleh syariat yang seperti dicontohkan semuanya secara sempurna oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, kurang khilafnya saya mohon maaf. Ada kebaikan dan kebenaran semata-mata dari Allah, ada salah dan khilaf semata-mata dari diri saya yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.